Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi akmala ad-dina wa awdaha at-tariqal mustaqim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan yarjul muwahhidu bihan najata yaumaddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan membahas usul fikih karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Tapi sebagaimana terbiasa kita akan memberikan sisipan-sisipan ilmu. Jadi ini akhirnya kajian kita ini adalah kajian yang banyak ilmu yang akan kita kaji. Banyak masalah, banyak tinjauan. Tapi akan tetap ada yang difokuskan secara berseri. Sedikit-sedikit walaupun sedikit-sedikit. Sisipan yang pertama kita akan membahas tentang takdir. Jadi saya baca dari Al-Arba'in An-Nawawiyah nomor 4, an Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu anhu annahu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Dari Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu anhu bahwasanya dia berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah menceritakan kepada kami, dan wa huwa shadiqul masduq, beliau adalah orang yang jujur dan beliau adalah orang yang dibenarkan. Bagaimana sabda Rasulullah, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Sungguhnya ahadakum teh salah seorang dari kalian. Tapi kayak ini ahada itu adalah nakiroh. Dia itu diidofatkan terhadap marifat. Terhadap apa? Marifatnya isim dhamir. Jadi mudhof. Jadi mudhof berarti diidofatkan terhadap isim dhamir. Maka itu menjadi makrifat. Nakiroh menjadi makrifat. Dan itu juga berarti umum. Nakiratu fi bentar. Wa mithluhul mufradu id yudhafu fa fam hudita rusda ma yudhafu, begitu. Jadi ini umum, berarti semua dari antara kalian itu yujma'u khalquhu, dikumpulkan penciptaannya itu fi batni ummihi, di dalam perut ibunya, maksudnya di rahim ibunya. Arba'ina yauman apa? Di dalam 40 hari, berarti ini jadi dzarf zaman. Nutfatan sebagai nutfah, berarti nutfah adalah sebagai tamyiznya. Tsumma yakunu alaqatan misla dzalik, kemudian dia itu orang tersebut atau manusia itu kemudian menjadi alaqah misla dzalik, semisal itu, yaitu 40 hari juga. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik, kemudian dia menjadi mudghah mithla dzalik, misal itu 40 hari. Jadi 3 kali 40, 120 hari akhirnya di perut ibunya. Tsumma yursalu ilaihil malaku, kemudian diutus terhadap orang janin tersebut seorang malaikat. Fayanfukhu fihi ruha, maka malaikat itu menyiapkan ruh di dalam janin tersebut. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin, dan malaikat itu diperintah mencatat 4 kalimat. Nah, ini bicara takdirnya di sini yang kita pokok. Pertama, apa takdir yang harus diperintah dicatat? Bikat bi rizkihi, dicatat rizkinya. Ini kita tekankan. Rizki kita ini sudah dicatat ketika kita sudah 120 hari di dalam perut ibu. Tiap orang sudah ditentukan rizkinya. Berapapun, apapun usahanya, rizkinya begitu yang harus dia makan. Jadi apa itu rizki? Di dalam Sofwatul Zubat itu
wa rizqu ma yanfa walau muharram. Yarzuqu man syaa wa man syaa ahrama, kata di Sofiyati Zubat karya Ibnu Ruslan, wa rizqu ma yanfa walau muharrama. Jadi Allah itu yarzuqu man syaa wa man syaa ahrama. Allah memberikan rizki kepada yang dikehendakinya, dan kepada orang yang dikehendaki pula Allah menghalangi rizki tersebut. Jadi gitu. Wa rizqu, rizki itu adalah ma yanfa walau muharram. Apa saja yang bermanfaat walaupun haram. Itu rizki. Jadi ini rizki ini sudah dicatat untuk kita itu. Jadi kalau ada orang kadang-kadang merasa, misal dalam kehidupan ini kadang-kadang mengalami masa-masa kehidupan yang kadang-kadang ada kesulitan, ada kadang kemudahan, kadang uang banyak, kadang nggak punya uang, misal. Maka itu artinya rizki. Rizki itu sudah ditentukan oleh Allah. Nah, kalau dia sudah tidak ada rizkinya akan mati. Rizki itu apa saja yang bermanfaat walaupun haram. Jadi walaupun haram itu rizki. Kalau dia bermanfaat bagi dia walaupun haram. Karena kalau misalkan yang nggak haram itu kagak ada, dia mati, berarti itu rizkinya yang haram memang. Nah, gitu. Rizki itu begitu. Jadi ya berharap yang bagusnya itu yang halal, gitu loh, yang halal rizki itu. Karena kalau yang haram nanti akan masalah kayak ibadah, kan ibadah itu kan itu. Kalau orang yang memakan barang haram terus dia beribadah itu, wa ta'atun mimman haraman ya'kulu. Di dalam Sofiyati Zubat lagi ini yang kita hafalkan. Mistul bina'i fauqa maujin yuj'alu. Jadi kalau orang yang melakukan taat tapi dia memakan yang haram, itu seperti membangun bangunan di atas bui. Jadi nggak bisa tuh. Dan di dalam hadis lain disebut innallaha ta'ala thayyibun. Sesungguhnya Allah itu thayyibun, maha baik, la yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang baik. Ya karena dia tidak diterima yang kecuali yang baik itu ketika ada yang haram dan dia berdoa itu. Kata itu, summa dzakara rajula yutilu safaru ash'asa akbaru yamuddu yadayhi ila sama faqala ya rabbi wa mat'amu haramun wa malbasu haramun wa mashrabuhu haramun wa ghudhiya bil harami fa anna yustajabu. Di hadis lain dalam Arba'in Nawawi, dia itu melakukan perjalanan jauh. Yang perjalanan jauh itu kan biasanya dikabulkan doa. Ash'asa berdebu, ash'asa kusut, akbaro berdebu, yamudu yadaihi ila sama, ngangkat tangannya ke langit. Maksudnya ngangkat ke atas gitu, berdoa. Dan ngangkat tangan itu bentuk bagian dari adabnya untuk dikabul doa. Ya Rabbi meminta, tapi wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil haram. Tapi makanannya, minumannya, pakaiannya, dan dia hidup dalam keharaman, fa anna yustajabul. Bagaimana dia dikabulkan? Maka syarat dikabulkan doa atau makanan yang halal dalam 10 syarat itu kemarin wahillukutin. Dia halal makanannya. Jadi ya memang sebisa mungkin kita memakan yang halal. Tapi konsep rizki itu warizku mayan fa walau muharram. Apa saja yang bermanfaat bagi dia walaupun haram itu rizki. Kalau misalkan dia korupsi, ya itu rizki dia juga. Rizkinya itu barang haram. Ya gitu. Itu rizki. Nah, kalau tahu rizki ini sudah ditentukan, sudah dicatat. Dalam konsep agama kita itu tidak boleh ada keraguan-raguan tentang rizki, karena Allah sudah menjamin rizki kita. Yang kewajiban kita itu hanya berusaha mencari rizki. Tapi rizki yang berapa aja yang didapat, itulah rizki kita. Dari mana aja jalannya. Kadang-kadang orang itu walaupun misalkan kadang dia tidak menanam sesuatu, tapi dia makan itu, ya kan? Itu dari mana jalannya? Ada yang ngasih. Rizki itu ada begitu, ada yang ngasih, ada yang apa, ada aja rizki itu. Jadi rizki itu yang bermanfaat bagi dia. Nah, kalau begitu yang kita miliki belum tentu jadi rizki.
Orang punya harta banyak, aset bermiliar-miliar misalkan, tapi ternyata belum tentu bisa jadi dicuri orang, bukan rezeki bagi dia. Jadi rezeki itu yang bermanfaat bagi tubuh dia, yang dia pakai. Nah, berarti yang dia pakai itu rezeki. Jadi kalau bicara misalkan di dalam konsep ekonomi itu ada penghasilan itu Y, ada C dan I. Y itu sama dengan C tambah I atau C tambah S. Berarti yang jadi rezeki adalah C. C itu konsumsi, yang dia konsum itu ada rezeki. Karena kadang-kadang investasi itu belum tentu jadi rezeki, kadang-kadang rugi gitu loh. Ternyata kadang-kadang kita tipu, kita sering ngalamin kan, kadang ditipu. Orang yang disimpan di bank begitu ditarik gak bisa juga uangnya ditarik. Gitu kan, kadang-kadang banknya kolab. Jadi belum tentu rezeki. Jadi rezeki itu yang kita makan, yang kita konsumsi. Nah, kalau begitu kita perhatikan banyak orang kaya, kadang rezekinya nggak banyak. Makanya sedikit, ya kan? Orang kaya sedikit makan. Kadang-kadang diharamkan dia makan. Kenapa? Kolesterol. Iya kan? Ini orang kaya, ini makan makan daging kambing, daging sapi, sop kambing, sop iga, macam-macam nggak boleh. Kenapa? Kolesterol. Dia rezekinya sedikit. Ya kan? Orang miskin jarang-jarang beli, tapi begitu dapat dimakan. Oh, berarti kadang ada apa ini. Jadi rezeki itu terkait sama ketentuan Allah. Ada orang walaupun banyak uangnya nggak bisa makan, dia apa namanya itu kolesterol, jantung, koroner, ya kan, asam urat. Nah, dilarang dia gitu. Nah, yang bermanfaat di tidurnya di tempat yang nyak. Kalau orang kayak nggak boleh kamu tidur di situ. Kadang kamu harus tidurnya di matras karena kamu punya penyakit encok misalnya. Rematik. Jadi rezeki itu yang bermanfaat bagi dia. Menikah itu kan bermanfaat. Ada orang kaya kagak menikah juga. Nah, itu. Ada walaupun menikah dia sibuk juga, nggak pernah bergaul sama istrinya, sama suaminya. Kalau bergaul ya itu rezekinya dia terus. Dia kan orang kaya, dia mau pergi kemana, ke laut kemana, istrinya ini sama orang lain. Nah, itu kan banyak tuh yang kejadian begitu. Jadi rezeki itu yang bermanfaat bagi dia. Nah, kalau begitu orang tuh nggak tahu juga tuh rezeki itu begitu. Ya sekarang konsepnya gitu ya, orang banyak uang tapi badannya nggak bisa karena sakit. Terus banyak uang tapi penyakitan terus, jadi uang keluar terus. Makan sedikit, tidur gak enak, ya kan, gak boleh makan, gak enak makan, segala macam, uang keluar, ya itu ngiris. Jadi rezekinya sebenarnya nggak banyak bagi dia walaupun banyak. Nah, kita kadang-kadang orang yang kadang-kadang orang miskin tapi sehat, ada rezeki dari kesehatannya, dia makannya lahap, walaupun kadang mungkin nggak terlalu, kalau secara ini mungkin kelihatan nggak terlalu mewah, tapi itu rezekinya dia. Gitu. Tidur nyenyak. Nah, itu rezeki itu beda-beda. Kalau yang sudah mencatat, ketika tahu bahwa rezeki itu begitu, nggak boleh orang itu ada rasa meragukan dengan rezeki. Karena kalau dia masih layak untuk hidup, Allah memberikan rezeki bagi dia. Tapi kalau dia sudah layak untuk mati, dia habis rezekinya. Ciri kalau udah mau mati itu dia gak mau napas tuh. Iya, ciri kan orang makhluk hidup ciri bernapas. Itu napas itu, udara itu rezeki. Bayangkan kalau misalkan kita itu harus membayar setiap liter atau apa ukurannya kalau udara itu di liter kan. Misalkan itu mahal itu, Pak. Nah, rezeki ini kita udara nih, yang udara yang sehat itu kan rezeki kan. Ini banyak orang rezeki yang udara sehat itu kan susah nih, kayak sekarang lagi kemarin di Los Angeles yang kebakaran itu kan berarti pengap gitu kan. Nah, sekarang di Israel kebakaran. Kita di kampung-kampung ini udara yang segar itu rezeki. Jadi rezeki itu mayan fa walau muharrama. Kalau orang kelaparan, misalkan ada orang kelaparan kan ada madorot, ternyata dia boleh makan daging babi. Misalkan kalau di ini kan sebenarnya secara umum kan syarat Islam nggak boleh makan daging babi. Tapi kalau dia kelaparan di hutan segala macam, akhirnya dia bunuh babi, sedikit yang dia kada makan itu rezekinya daging babi. Begitu. Nah, begitu ya.
Dan kalau konsepnya misalkan rezeki itu sudah dijamin, gak boleh juga orang itu merasa, misalkan ya sekarang itu konsepnya pemerintah membuat program tuh kayak Pak Deddy Mulyadi kita ulang katanya, kita mau berikan bansos kalau dia itu pasektomi. Karena kalau ini kayak rezeki kan Allah yang menjamin juga. Jadi jangan juga mengandalkan ini kalau saya ini nanti saya juga nanti ngerepotin. Kayak seakan-akan kamu yang memberi rezeki, enggak juga, enggak boleh gitu. Nanti ada timbul kesombongan, enggak boleh. Rezeki itu Allah yang menjamin. Karena yang menggerakkan, walaupun misalkan ada jalan bantuan misalkan dari pemerintah, yang menggerakkan siapa? Allah juga. Dan orang yang dipilih kan beda-beda kan, ada gak semua dapat kan? Enggak dapat. Cuma lah yang berizki itu Allah yang menjamin. Dan kita tuh gak layak menisbatkan rezeki itu kepada seseorang. Bahkan ya misalkan pekerjaan itu hanya sebab. Banyak ternyata rezeki itu yang di luar jalan itu banyak. Tapi ciri rezeki itu kalau masih ada, sehat. Jadi kalau orang masih sehat itu rezekinya masih ada. Masih bernapas, itu ciri. Ya kalau udah gak bernapas sudah gak ada rezekinya, mati sudah gitu loh. Kalau rezekinya itu ciri masih banyak rezekinya, makan masih mau makan. Itu kalau orang udah gak mau makan, sakitnya gak mau makan, itu udah kurang. Paling udah gak masuk air, udah mau mati itu udah mau mati. Begitu itu rezeki. Wa ajalihi dicatat ajalnya. Kematian kita sudah dicatat. Jadi kapan habisnya pas itu teh walam yamut qablan kidol umri ahad wan nafsu tabqa laysa tafna lil abad. Orang itu tidak akan mati sebelum habis umurnya. Jadi umur kita ini dari 0 sampai 63 tahun itu kan umur dia. Jadi sepanjang masih ada jatah umur dia gak akan mati. Jadi ajal itu adalah sisa akhir umur berarti. Nah itu ajal. Mati lah kalau udah habis umurnya mati. Wa amalihi amalnya pekerjaannya dia di dunia itu apa aja itu dicatat itu. Kamu mau gini, kamu mau jadi petani, mau jadi pedagang, kamu mau jadi karyawan, kamu mau amalnya mau berbuat soleh, mau berbuat dosa gitu. Amal ini nanti yang menentukan wa syaqiyun aw sa'idun. Ditentukan dia menjadi orang yang binasa atau orang yang bahagia. Tapi ini faktor binasa dan bahagia yang pokok itu adalah dicatat amalan dia itu akan menjadi ahlu surga atau ahlu neraka. Dan itu ditentukan oleh amal. Jadi yang paling pokok amal itu dia itu amalnya soleh tidak, bertauhid tidak, atau berbuat musyrik, atau berbuat bid'ah, atau berbuat sunnah. Nah itu menentukan. Atau berbuat taat, apa berbuat maksiat. Nah itu menentukan dia menjadi sebab surga atau neraka. Cirinya orang itu kalau ditakdirkan untuk jadi orang baik itu gampang, dia berbuat baik dibuka. Mau ke pengajian, mau mendengar ilmu. Tapi kalau orang yang tidak dibuka itu disampaikan pun ditutup telinga itu gak mendengar. Disampaikan berkali-kali kan dia menolak. Nah begitu hati-hati. Sekarang gini, karena sudah dicatat misalkan diberikan contoh bentuk takdir nih. Ada orang dicatat mau jadi penduduk ahli neraka. Fa wallah, maka demi Allah kata Nabi, alladzi la ilaha ghairuhu, yang tidak ada ilah selain Allah. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihil kitabu fayamalu biamali ahlin nari fayadkhuluha. Ada orang dia itu hidupnya itu soleh, beramal, amalan soleh, penduduk surga lah kelihatan menurut manusia mah itu orang soleh, banyak ngaji, banyak apa segala macam lah. Tapi dia yang dicatat sudah didahului dia itu akan menjadi penduduk ahli neraka, maka dia sampai dekatnya dia dengan surga itu seperti hanya satu siku, tapi karena dia sudah dicatat untuk menjadi amal penduduk ahli neraka, maka di akhir hayatnya dia akan beramal dengan amalan ahli neraka. Apa amalan ahli neraka? Amalan ahli neraka itu kekafiran, kesyirikan, kemaksiatan. Maka paya malu bi amali ahli neraka, maka dia akan beramal dengan amalan penduduk ahli neraka, maka dia masuk neraka.
gitu. Jadi ini pelajaran, kalau ada orang baik-baik jangan sombong, siapa tahu kamu jadi suul khotimah gitu. Dan kalau ada orang misalkan kelihatan orang banyak berbuat dosa segala macam, kita jangan vonis orang, oh dia nggak bener dia, jangan, siapa tahu dia husnul khotimah. Wa inna ahadakum, dan sesungguhnya salah seorang dari kalian itu la ya'malu bi amali ahli nari hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi amali ahli aljannati fayadkhuluha. Ada orang itu amalan penduduk neraka itu banyak berzina, banyak mencuri, banyak korupsi, berbuat musyrik mungkin, berbuat dolim mungkin, kekafiran segala macam. Tapi udah dicatat dia itu akan menjadi penduduk ahli surga, maka walaupun dia udah sangat dekat dengan neraka itu seakan-akan hanya setinggi atau sejauh satu siku, tapi karena sudah dicatat akan menjadi penduduk ahli surga, maka fayamalu bi ahmali ahli jannati, maka dia akan beramal dengan amalan penduduk ahli surga, fayadkhuluha, kemudian akan masuk surga. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Jadi ini pelajaran, kita itu ditentukan masuk surga dan neraka itu dengan amalan penduduk ahli surga, dan amalan itu yang pokok dihitung itu akhir hidup kita. Jadi kita itu harus hati-hati dalam beramal, terutama menjelang kematian. Kita nggak tahu juga kapan mati kita kan, nggak tahu, kadang ada yang tua ada yang muda. Berarti jaga istiqomah. Kadang-kadang kalau masalah sekedar dunia, ya urusan dunia itu adalah ujian. Yang pokok nasib kita itu, yang pokok itu nanti itu kamu menjadi ahli surga atau ahli neraka. Ini yang pokok kehidupan sesungguhnya, ini yang pokok kebahagiaan sesungguhnya itu nanti. Nah, tapi ya nanti itu ditentukan sekarang amalan kita apa. Nah, kalau orang baik hati-hati, bagus, kita harus bersyukur alhamdulillah dengan kebaikan. Tapi jangan sombong, karena siapa tahu kamu dicatat dari amalan penduduk ahli neraka, kemudian kamu beramal dengan amalan ahli neraka lalu masuk neraka. Hati-hati. Dan yang berikutnya, kalau ada orang lihat zaman orang-orang buruk segala macam, kita jangan vonis dia neraka, siapa tahu dia tobat kan gitu. Makanya begitu tobat dia masuk surga gitu. Hati-hati. Satu. Yang kedua, perlu kita istiqomah, karena ternyata walaupun kita baik-baik, anggaplah seperti saya nih, mungkin kelihatan baik mungkin dari kecil segala macam, nggak tahu akhir hidup kita, nggak tahu akhir hidup saya juga nggak tahu. Jadi perlu istiqomah itu dijaga. Begitu. Ini sisipan yang pertama. Jadi kita jangan mengkhawatirkan misalkan masalah rezeki. Kalau misalkan kadang orang itu kan kita ada ujian-ujian di dunia itu. Jangan khawatir dengan aja kapan kita mati, juga kita udah ditentukan. Dan kita jangan suudzon terhadap orang. Misalkan kita itu hanya menyampaikan ilmu aja, misalkan kayak saya ini menyampaikan ilmu, orang mau nerima atau enggak terserah kamu, tugas saya cuma menyampaikan, nggak ada paksaan. Dan kita kalau kita dimudahkan oleh Allah dengan kebaikan, kita bersyukur, tapi jangan sombong. Dan kita harus istiqomah. Satu. Yang kedua, sisipan ilmu yang kedua ini, sekarang ini saya akan meninjau tentang, ada sekarang ini di media sosial ya teman-teman saya itu, ada perdebatan antara tentang kasusnya Palestina atau Hamas. Ada orang yang mencela Hamas karena Hamas itu dianggap ya mungkin ya dipengaruhi oleh Iran atau Syiah Rafidhah, atau mungkin juga beraliran Syiah. Yang kedua, ada yang membela, kan ini terbelah kan. Ini Hamas ya. Asalnya dalam masalah. Ini karena ada perdebatan nih, saya perhatikan perdebatan, nanti saya tag nih. Ini perdebatan itu dari Harry Pras dan Hussein Ghazali. Ada perselisihan pendapat. Bahkan Harry Pras ada yang dikafirkan tuh gara-gara katanya mungkin mencela Hamas. Saya kafirkan Harry Pras. Terus dia tidak pernah
keringat darah dari perjuangan ini mujahid. Tapi ya, teman-teman, ini ada saya tag, ini ada orang yang suka, ya, orang salafi itu namanya Maryam. Nah, dia juga mencolok-colok, nanti saya tag. Asalnya kita itu sebenarnya asal masalah. Asal masalah. Kita itu nggak boleh bicara sesuatu yang kita nggak punya ilmunya. Asal masalah, ini kita ingetin. Karena Allah berfirman, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Kamu jangan berbicara sesuatu yang kamu tidak ada tahu ilmunya. Jangan, satu. Di antara dosa yang besar juga, apalagi berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Ini yang kebiasaan ahlul kalam. Jadi satu masalah, ini ada sisipan tentang itu. Kalau boleh kita masukkan ketiga, boleh. Kita nggak boleh berbicara tanpa ilmu. Apalagi tadi memponis kafir, kan kita nggak tahu. Kamu misalkan kafir nggak boleh. Kita nggak boleh tuh mengkafirkan orang. Orang yang tadi disebutin ya, orang kata yang kelihatan orang buruk aja kita nggak tahu. Dan kita juga nggak boleh memponis orang yang masa syahid. Kan gitu. Ini banyak orang nih, orang Palestina, orang segala macam syahid. Nggak boleh juga, kamu dari mana menjamin dia syahid? Kan gitu. Makanya dalam akidah Qutaibah bin Sa'id disebut wa allan zila ahadan min ahlil kiblati jannatan wala naron wala naqta'u syahadata ala ahadin min ahlil kiblati. Jangan kita memutuskan, menetapkan dia syahid. Syahadat itu artinya syahid. Oh, dia mati syahid, karena kalau kita ponis dia mati syahid berarti masuk surga. Jangan, dari mana kamu tahu? Siapa tahu dia perangnya di situ dia bunuh diri. Siapa tahu, kamu gimana kamu memponis dia mati syahid? Maka kebiasaan orang-orang yang ekstrim, kalau ada mati dari temannya dia syahid, ini pasti buruk itu akidahnya, nggak benar itu, keliru dari pembahasan ahlu sunnah. Karena ahlu sunnah itu tidak bisa menetapkan dia syahid, nggak boleh. Tidak boleh memutuskan dia masuk surga, nggak boleh. Makanya saya kan beberapa kali mengkritik kebiasaan di sini. Kalau ada mayit itu, ini baik nggak baik masuk surga. Maksudnya, dari mana kamu tahu dia masuk surga? Kamu tahu dari mana, dalilnya apa? Nah, ini kan kamu mendahului berbicara tanpa ilmu. Sebagaimana kamu nggak boleh memponis dia itu masuk neraka, nggak boleh juga. Apalagi kepada orang muslim, memponis kamu kafir nggak boleh. Dari mana kamu tahu? Kok bisa memponis kamu kafir? Nah, sementara pengkafiran itu kan besar tuh. Pengkafiran itu hukum besar karena kalau ada dua orang, satu berkata sama muslim kamu kafir, itu kena salah satu tuh. Hukum pengkafiran itu kena. Itu bahaya tuh. Gak boleh juga memponis kamu kafir, gak boleh. Memponis kamu neraka, gak boleh. Apalagi neraka urusan Allah. Gimana sih? Bahkan nih, kata yang saya perhatikan dari ucapan Syekh Shalih Fauzan, bahkan ke orang kafir pun gak boleh kita memponis dia itu ahli neraka, gak boleh tuh. Kalau dia mati, gak boleh. Kita hanya umum doang, ini ahli neraka. Orang kafir secara umum ahli neraka. Tapi ponis misalkan siapa yang udah meninggal nih, Simon Peres, dia neraka, gak boleh. Kenapa? Kita gak tahu, siapa tahu di akhir hayatnya dia masuk Islam yang dia sembunyikan keislamannya. Nggak tahu. Ini paus nih sekarang nih, paus yang baru meninggal siapa? Prancis. Nggak boleh juga dia ponis dia neraka. Nggak boleh. Siapa tahu dia masuk Islam. Kan sekarang banyak tuh cerita-cerita paus itu sebenarnya menyembunyikan keislaman. Karena kalau dia umumkan keislaman dia akan dimati tebas. Gitu kan? Dia tahu, dia pelajari kan dari segala macam. Kadang-kadang ada kan ada cerita, ada yang mengundurkan diri kemarin paus apa. Tapi kan dia nggak dibuka, oh dia masuk Islam. Karena kalau dia umumkan masuk Islam, dia akan heboh. Nah, gitu. Jadi kita sendiri nggak boleh memponis dia masuk neraka, nggak boleh. Kenapa? Karena urusan neraka dan surga urusan Allah. Ke orang-orang baik nggak boleh ponis dia masuk surga, ke orang buruk nggak boleh dia ponis masuk neraka. Gitu nggak boleh, gitu loh. Makanya saya juga ada ngomong gitu karena saya menyampaikan ilmu gini, kamu iblis. Kerak neraka ini bukan orang benar. Saya aja nggak boleh, nggak pernah. Gitu kan? Ini keyakinan kita harus jaga. Keyakinan. La nunzila ahadan min ahlil kiblati jannatan wala naron wala naqta'u syahadata ala ahadin min ahli tauhidi wa in amila bil kabairi wala nukaffiru ahadan bidambin illa tarkas salati wa in amil. Ini ucapannya Qutaibah bin Sa'id.
Kalau kata Al-Muzani kan disebut tuh wal mu'minuna bil imani yatafadaluna bi salihil a'mali hum mutazayyiduna. Gitu. Wala nashhadu ala ahadin min ahli kiblati janatan waralang. Salah, ini bukan dari situ. Wala yaitu apa sih sebentar dari orang wal imanu fil imani yatafadalu wa bisolihil. Itu asalnya dari situ. Jadi asalnya tapi tetap wal imanu qaulun wa amalun wal imanu qaulun wa amalun wal imanu kok jadi kacau kalimatnya, saya hafalan itu. Tapi inti masalah itu adalah dalam menjadi juga sama. Wa nasyhadu ala musihim binar. Enggak boleh kita menyaksikan orang buruk itu dengan neraka, enggak boleh. Wala yakhrujuna birukubi kabiratin wala isyanin. Kita tidak menganggap dia itu orang yang berbuat dosa itu dia kafir, nggak boleh juga. Jadi mengkafirkan orang itu nggak boleh. Sekadar berbuat dosa nggak boleh. Nah sekarang bagaimana kalau dia berbuat kekafiran perbuatannya? Ini perbuatan kekafiran tapi orangnya belum tentu kafir, ya kan? Nah itu hati-hati kalau ada orang kekafiran atau kesyirikan. Perbuatannya perbuatan kafir belum tentu orangnya kafir. Perbuatannya perbuatan syirik belum tentu orangnya syirik. Kenapa? Nah ini masalah ini karena makanya ada ilmunya. Wala yatimul hukmu hatta tajdami kullu syuruti wal mawani tartapi dalam kaidah fikih. Jadi penghukuman kan bicara penghukuman penamaan. Dia benar-benar kafir, dia itu muslim itu ada syaratnya, ada rukun, ada syaratnya, ada penghalangnya. Nah, siapa tahu ada penghalang. Misalkan kalau orang berbuat kekafiran ada penghalangnya. Jadi nggak gampang. Hati-hati berbicara terhadap orang. Itu satu. Ya, kalau ada perdebatan sampai yang lihat dari Hari Pras itu katanya kamu kafir. Ya tuh hati-hati. Tapi ini tinjauan tentang Hamas itu. Tadi kalau udah bicara kita nggak boleh berbicara. Tapi kita tinjauan hanya sekedar tinjauan dari kejauhan aja. Saya pernah meninjau ucapan, saya pertanggungjawaban ucapan saya. Saya kan bahas tentang jihad di dalam kitab fikih. Bahasanya hanya seperti gini. Hamas ini kalau bicara strategi ini nggak benar strateginya. Kalau bicara dalam tinjauan jihad, kalau jihad itu untuk menegakkan kalimat Allah, untuk menegakkan maslahat, kan itu jihad itu. Bukan untuk membunuh diri dan bukan untuk merusak kaum muslimin, gitu loh. Jihad itu, ini tinjauan jihad aja yang kita tinjau. Ini kan ilmunya kita terang benderang. Saya udah bahas fikih kan, dan kita udah bahas kaidah fikih. Kaidah fikih itu al-dinu mabniun alal masalih. Agama ini dibangun di atas maslahat. Jadi kalau kita mau perang, maslahat dia perang itu, atau membuat kita itu sengsara kaum muslimin. Bayangkan nih Palestina ini, dulu adem ayem. Akhirnya buat serangan, matilah sekian 1000 orang dari Israel misalkan. Tapi setelah itu dibombardir Hamas, matilah sekian ratus ribu orang dari Hamas. Maslahat tidak, madorot. Kalau begitu lebih banyak madorot, berarti Hamas salah dalam strateginya. Itu aja yang kita tinjau. Karena terang benderang. Kalau masalah akidahnya orang-orang Hamas kita nggak tahu. Nggak tahu juga, saya nggak tahu, nggak memponis gitu loh. Tapi yang terang aja dia tuh salah dalam strateginya. Loh, ya kalau membuat dia gerakan-gerakan dia itu merusak, membuat umat Islam di Palestina semakin hancur, daerahnya semakin dikuasai, bangunannya semakin hancur, ya berarti madorot. Begitu masalahnya. Ini tinjauan agamanya terang benderang. Kalau masalah ini saya bertanggung jawab, ini terang benderang karena terbuka dalam media. Nah begitu. Oke. Ini sisipan yang entah keberapa lah, pokoknya ada banyak. Dua, ini ilmu nih banyak. Agama ini harus bangun maslahat. Tapi kita sekarang tinjauan sekarang geopolitik global.
dalam konteks Islam. Islam ini kalau dibagi dua, ya, kalau umat Islam ini dibagi dua, ini terpecah ke dalam Syiah dan Sunni. Apa Sunni? Sunni itu artinya Ahlus Sunnah. Syiah itu apa? Syiah Rafidhah. Syiah itu pemimpinnya Iran. Ya, Iran. Banyaknya orang Syiah itu ada di sekitar Iran, Irak, ada Libanon, ada di Yaman. Ini Syiah tuh banyaknya. Ada di Iran, ada di Irak, ada di Suriah sedikit sebenarnya, ada di Libanon, ada di Yaman. Ini Syiah. Pemimpinnya Iran. Karakter Syiah itu, karakter pokoknya, dia itu mengagungkan atau mengedepankan Ali di atas Abu Bakar dan Umar. Ini karakter mereka, sifat mereka, itu prinsip mereka. Dan bahkan mereka itu mengkafirkan Abu Bakar dan Umar dan hampir semua sahabat. Makanya Syiah itu menyimpang. Kenapa menyimpang? Karena para sahabat yang dijamin oleh Allah di dalam Al-Quran mereka kafirkan. Allah berfirman, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an." Orang-orang yang terdahulu, yang awal dari kalangan muhajirin dan ansor, dan orang yang mengikuti mereka, Allah ridho terhadap mereka dan mereka ridho terhadap Allah. Itu kaum muhajirin dan ansor itu sahabat, kok dikafirkan? Sementara Allah jamin atas mereka keridhaan. Bahkan disebut ada 10 penduduk halus yang dijamin sahabat masuk surga. Itu disebut hal yang kemarin kan. Wa inna khairan nasi ba'da Muhammadin wazirahu kidman thumma Utsmanul arjahu wa rabihum khairul bariyati ba'dahum aliyun haliful khairi bil khairi munjihu wa innahum wala rahtun la raiba fihimu ala nujubil firdausi bin nuri tasrahu Sa'idun wa Sa'dun wa ibnu Aufin wa Talhatu wa Amiru Fihrin wa Zubairul Maddahu. 10 sahabat dijamin masuk surga dan nasnya. Yang 4 jelas khulafaur rasyidin. Tambah 6 Sa'idun wa Sa'dun wa ibnu Aufin wa Talhatu wa Amiru Fihrin wa Zubairul Maddahu. 10. Dijamin, kok mereka kafirkan? Loh, udah dijamin ada nasnya. Nah, ini penyimpangan pokok dari Syiah Rafidhah. Dan Syiah Rafidhah itu pemimpinnya Iran. Dan sekarang itu masih berkembang kemana-mana. Dan itu akan selalu memusuhi Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah artinya kemarin kita sebutin, orang yang mengikuti Nabi, sunnah Nabi, wal jamaah mengikuti sahabat. Jadi kita itu mengikuti para sahabat, bukan mengkafirkannya. Syiah mah parah, mengkafirkan. Kalau kita bagi umat Islam dibagi dua, itu Syiah dan Sunni. Syiah itu pemimpinnya Iran, Sunni itu pemimpinnya Arab Saudi. Kalau negara bukan Indonesia, siapa yang mengikuti Indonesia? Yang dipemimpinnya itu Arab Saudi. Ya kan? Sebab negara-negara Arab yang memimpin siapa? Saudi. Negara-negara Islam. Kan gitu. Ini yang paling berpengaruh di dalam umat Islam itu Saudi. Di dalam sunnah itu. Ini catatan apa itu? Ini harus tahu, bro. Peta geopolitiknya begitu. Nah, sekarang Indonesia nggak keanggap. Indonesia itu dalam umat Islam walaupun banyak, sedikit yang pengaruhnya, nggak banyak dalam umat Islam, dalam dunia Islam itu nggak banyak, karena mungkin ya nggak tahu kenapa keislamannya kurang, mungkin sedikit keislaman yang kokohnya di umat Islam itu. Ya banyaknya apa? Pemimpin umat Islam itu kalau secara keyakinan dan pengaruh itu Saudi, itu pemimpin Ahlus Sunnah. Nah, sekarang sisipan berikutnya. Tapi di Indonesia ini orang Aswaja, orang NU itu mencela Saudi. Nah sekarang kamu dibanding Saudi apa? Pengaruhnya apa? Saudi itu lebih berpengaruh, dia pemimpin Ahlus Sunnah. Nah kita harus ingetin, dilurusin. Karena kalau mencela, menjelekkan Arab Saudi, nanti sama ada menceraikan Ahlus Sunnah. Nanti akan kehilangan banyak ilmu, gitu loh. Apalagi sekarang ada tuduhan-tuduhan. Kadang menuduh Saudi atau Wahabi begitu, memasukkan riwayat, memasukkan hadis. Kok kejauhan banget ya kayaknya tuduhannya tuh.
Gitu loh. Tuduhannya itu kan bicara ilmu. Nanti kalau menuduh Arab Saudi memasukkan, nanti agama hancur tuh. Pemimpin Ahlus Sunnah itu banyak ulama di situ. Gimana sih gitu loh. Ini kita hanya bukan membela ini ya, kita meluruskan. Gak boleh begitu. Ini keternakan itu. Tapi di Arab Saudi gak benci, di sini di Indonesia gak benci Arab Saudi semua. Yang benci cuma dari NU doang. Dari Muhammadiyah gak ada yang benci, dari Persis gak ada, dari Al-Azhar gak ada, dari Salafi gak ada. Maka kita disebut pengikut ke Arab Saudi. Wahabi disebut. Tapi kita ngingetin kan, di dunia ini pemimpin Ahlus Sunnah itu yang mimpin tuh sekarang Arab Saudi. Pengaruhnya tuh. Gitu loh. Jadi jangan mencela, hati-hati. Karena andai kan benar Arab Saudi atau Wahabi itu memasukkan riwayat-riwayat hadis-hadis dipalsukan, itu akan banyak yang bantah. Kalau kamu belajar ilmu riwayat, saya belajar ilmu riwayat, saya belajar dari beberapa kitab mustalah hadis. Itu gak gampang orang memasukkan hadis, itu gak gampang karena akan banyak bantahan. Orang bicara misalkan Nabi begini, riwayat itu kan ada sana-sana jadi diperiksa semua, gak gampang memasukkan riwayat. Ini bentuk menjaga agama, gak gampang. Gitu loh. Nah, apalagi membangun di atas prinsip yang harus bisa diuji. Nggak gampang menuduh-nuduh orang memasukkan macam-macam, nggak gampang. Kita harus ingatin. Sekarang kalau dibagi secara geopolitik, Islam ini sekarang pemimpinnya itu ada dua, terpecah, yaitu Syiah dan Saudi, yaitu Sunni. Syiah itu Iran, Arab Saudi itu Sunni. Berarti akan ada selalu persaingan antara Arab Saudi dan Iran. Harus tahu, ini selalu pengaruh. Nah, kamu itu mau mengikut mana, gitu loh. Sekarang tahu konsepnya secara besarnya. Syiah itu Iran itu begitu, dia mengkafirkan para sahabat. Ya saya mengikut Arab Saudi lah. Masa mengikut Iran? Gitu loh. Di Indonesia banyak sekarang yang pada mencinta Iran segala macam ada di situ. Itu Syiah. Terus tahu, Syiah itu karakternya gitu, mengkafirkan para sahabat. Dan rukun Islamnya itu beda, coba cek. Rukun imannya beda. Kamu membela-bela. Nah, si Hussein Gaza ini, dia itu ya bukan, dia kok dijadikan dianggap orang berilmu, bukan orang berilmu kok kelihatan. Jadi mungkin wartawan katanya saya bergigis. Dia bukan orang berilmu. Saya aja boleh diskusi ntar sama dia. Saya tag semua. Bukan orang berilmu. Sekarang kalau dicek akidahnya, kamu paham nggak akidah Ahlus Sunnah apa? Akidah nggak tahu. Ini kan dia ngomong nih. Nah kita kasih kan dia banyak ngomong itu nih, Syahid Hasan Nasrullah. Hasan Nasrullah siapa? Dari ini ya, dari Hizbullah. Hizbullah ini orang Syiah. Keyakinannya itu dia sama dengan mengingkari Al-Quran, kan mengkafirkan para sahabat. Kamu mau bilang Syahid? Kita sekarang hukum nih, orang-orang soleh aja nggak boleh kita bilang syahid. Itu kan satu masalah kan, berarti nggak paham tentang akidah Ahlus Sunnah. Gitu loh. Sekarang kalau bicara Hamas, ya memang Hamas itu sangat-sangat kelihatan tentara dipengaruhi oleh Iran. Kita nggak tahu, Iran itu kan nggak tahu apa agendanya itu. Dia itu kayak memusuhi Israel itu. Bisa jadi sebenarnya itu adalah untuk menarik simpati. Mana dia perang sama Israel gak pernah jadi. Mana gak pernah jadi. Dia ngirim-ngirim, dia mau ngirim waktu di situ dulu, bilang dulu sama Amerika, saya mau ngebom ini, tembakin ya, ditembakin sama semua. Ya nggak jadi, itu nama action itu namanya kan gitu. Tapi Arab Saudi sekarang masalahnya katanya dianggap kurang memberi bantuan kepada Palestina. Yang ngajak pengen perang itu yang memantik perang mereka juga. Sekarang Arab Saudi disuruh dijelek-jelekin misalnya. Dia gak bisa ngebantu juga. Ini gimana ya? Arab Saudi itu sekarang bukan negara kuat. Pemimpin Islam gitu kan bukan negara kuat. Kekuatan negara itu sekarang yang adanya itu di Amerika dan bloknya Rusia, Cina. Kita negara Islam itu nggak kuat. Israel didukung oleh Amerika. Jadi begitu perang itu sebenarnya sama dengan perang sama Amerika. Kan gitu. Jadi kalau dia Hamas ngajak-ngajak perang sama itu, yang ada itu begitu, perang sama Amerika langsung gelontorin, menghancuran. Dan sekarang ada program, bahkan sekarang Hamas kan kalau bisa mau direlokasi, katanya pengen dikuasai Amerika, berarti pengen
pembersihan etnis. Supaya pengen dikeluarin, nah kan Indonesia segala macam ditekan untuk menerima orang-orang Hamas. Tapi ya boleh sekedar perawatan. Kalau permanen, itu kan pengen dikuasai Amerika. Supaya apa? Supaya terbentuklah negara Israel lengkap menguasai semuanya. Itu politik. Ya, jadi kalau membuat perang-perangan begitu-gitu tuh kadang-kadang akhirnya hancurlah semua dengan alasan rekonstruksi. Kan makanya negara-negara nggak mau orang-orang Hamas dikeluarin, karena kalau dia rekonstruksi, alasan rekonstruksi nanti nggak bisa balik lagi. Israel bentuk di situ menguasai semuanya. Itu mah politik. Jadi jangan jadi orang bodoh. Kenapa kita belajar kaidah fikih dan usul fikih dan fikih? Kita supaya berpikir jangan bodoh. Umat Islam jangan bodoh. Ada kaidah-kaidah. Segala sesuatu dibangun di atas maslahat. Nah kalau dicek berarti orang-orang Hamas bodoh. Ini saya tinjau dan saya kalau mau diskusi sama saya diskusi lah. Saya aja bisa memvonis mereka bodoh, gitu. Ya kan? Kenapa? Karena kalau orang pinter nggak akan begitu, dia akan bangun maslahat. Oh ini madaratnya lebih banyak, enggak? Gitu tindakan itu terukur. Ya kan? Kan pemimpin bodoh. Ya bodoh-bodoh gitu. Pinter hafal Quran nggak bodoh, nggak peduli hafal Quran, nggak paham Quran. Ya kan, hukum-hukumnya nggak paham. Karena kalau paham dia akan ngerti kaidah-kaidahnya. Ya kan, ngerti dalam Al-Quran itu ada kaidah-kaidah. Walaupun hafal Quran kalau nggak paham kaidah tetap orang bodoh. Gimana sih? Sekedar hafalan tuh nggak berpengaruh. Gitu. Jadi kita ini umat Islam jadi jangan orang bodoh. Karena orang bodoh dia mengobarkan jihad yang ada madarat. Makanya saya vonis Presiden Ukraina bodoh. Sama saya diponis. Kenapa? Karena kalau dia pinter gak akan begitu menghancurkan negara. Sama dengan Hamas, saya ponis bodoh. Andai kan pinter gak begitu mainnya. Madaratnya lebih banyak, bangsa Palestina jadi hancur. Segala macam gak gitu mainnya kalau kita pinter. Makanya kita umat Islam itu harus pintar. Dan kepintaran itu ada di dalam Al-Quran. Kita ini intisarinya. Makanya kita kaji sekarang. Ada kaidah fikih, ada usul fikih. Supaya pintar. Karena orang pintar gak bisa dibohongi. Kita belajar akidah supaya gak ketipu. Dengan sekarang ini banyak tipuan-tipuan. Umat Islam dikasih namanya Hizbullah. Tentara Allah. Dari mana tentara Allah? Itu cuma nama. Kan hakikatnya dia orang Syiah mencela segala macam. Ya makanya hakikat bagi orang itu Hizbus Syaiton. Kan ada yang begitu kan. Kenapa? Karena dia hakikatnya dia mengingkari Al-Quran. Dia mencela Abu Bakar, mencela Umar, mengkafirkan para sahabat. Kan gitu. Jadi kita jangan ketipu dengan nama. Jangan ketipu dengan nama. Kadang-kadang memang kalau kita ikut pemberitaan, kadang-kadang kita itu terbawa pengaruh orang yang buat menarasi pemberitaan dia gak ngerti juga, gak ngerti sejarahnya agama Islam, gak ngerti mereka hukum-hukum Islam, gak ngerti sejarah perpecahan umat Islam, gak ngerti mereka. Kita yang ngerti gak bisa jangan ketipu. Dan kadang-kadang kita juga ada terpengaruh kalau ikut berita. Tapi kalau kita baca kitab nggak terpengaruh. Sama nih kita nih, saya kenapa nih? Makanya jangan terbawa sama ini gitu, orang-orang NU nih, orang Aswaja nih mencela-cela Wahabi lah segala macam. Kamu itu pelajari dong kitabnya. Saya mah pelajari supaya gak ikut sama celaan-celaan. Sampai sekarang saya baru katanya hati-hati memasukkan katanya Arab Saudi atau Habibah yang memasukkan riwayat. Kamu celaan-celaan. Periksa dong. Periksa sama kamu belajar ilmu riwayat, periksa bener nggak memasukkan. Karena kalau kita belajar ilmu riwayat bisa tahu ini palsu atau tidak. Begitu caranya, pakai ilmu. Jangan pakai tuduhan-tuduhan. Karena kalau kita udah pakai ilmu, kita nggak gampang disetir orang. Baik, kita akan baca dulu usul fikih. Ini inti pelajaran. Mari kita tambahan dulu nih dari guru kami itu. Saya dari riwayat. Kita kan sedang bahas usul fikih, tapi ini usul fikih di dalam kitab lain beliau menjelaskan. Guru kami Al-Ustaz Zulkarnain dia menjelaskan di dalam kitab Al-Waraqat. Jadi saya kan sekarang membahas dari 3 kitab. Maksudnya 3 kitab ini saya sambil buka dengerin. Hukum syar'i itu ada 5 syarat yang disebut hukum syar'i. 1, ada khitab. Jadi kalau hukum syar'i itu terkait khitab, ada pembicaraan. Yang kedua, khitab itu khitabus syar'i, datang dari Allah dan Rasulullah. Jadi kalau bukan dari Allah dan dari Rasulullah itu bukan hukum syar'i. Yang ketiga,
Hukum syar'i itu terkait dengan af'alul mukallafin. Tentang pekerjaan, perbuatan, itu yang dinilai. Jadi kalau bukan dengan perbuatan hamba yang mukallaf, itu bukan hukum syar'i. Yang keempat, hukum syar'i itu disebut hukum syar'i kalau terkait dengan mukallaf. Maka itu dianggap melanggar hukum syar'i kalau dia mukallaf. Jadi kalau orang gila itu nggak terkait sama hukum syar'i. Orang gila nggak ada kaitannya karena dia bukan mukallaf. Makanya orang gila kalau dia membunuh dia nggak kena hukum membunuh, hukum itu nggak kena. Misalkan jadi kisos gila, makanya orang gila itu tugas negara ngejaganya, dilindungi supaya tidak memberikan madarat gitu loh. Jadi jangan dibiarkan keliaran, orang gila dikeliaran itu bikin madarat. Yang kelima, hukum syar'i itu terkait sama perintah, larangan atau pilihan atau tentuan. Jadi kan terkait dengan hukum taklifi atau wad'i. Taklifi itu kan ada perintah, perintah itu ada yang mesti atau wajib, ada yang sunnah. Larangan itu ada yang mesti, berarti haram, atau ada yang makruh. Dan ada pilihan, itu mubah, dan juga ketentuan. Oke, kita lanjutin. Kita sekarang udah membahas tadi, udah dibahas kemarin. Nah, sekarang kita bahas nih hadhil ahkam al-khamsah. Ini hukum yang 5 tadi, yang wajib, yang haram, yang mubah, yang makruh, wajib, haram, mubah, wajib, sunnah, mubah, gitu aja. Makruh, yang haram, 5 ini. Wahadil ahkamul khamsatu tatafawatu tafawutan katsiran. Itu beda dengan perbedaan yang banyak. Yang memang itu ada perbedaan-perbedaannya. Bihasabiha liha wa marotibiha wa athariha. Tergantung halnya, keadaannya, marotibnya tingkatannya atau atharnya. Fama kana maslahatuhu khalisatan aw rajihatan amara bihi syari'u amro ijabin aw istihabin. Famakana, maka bila mana ada apa maslahatuhu, maslahatnya, maslahat dari sesuatu tersebut itu khalisatan, murni, aw rajihatan atau rajih, itu kuat, amara bihi syari'u, maka Allah atau Rasulnya memerintahkan terhadapnya itu perkara tersebut amro ijabin aw istihabin, maka diperintah dengan perintah ijab, wajib, atau istihab atau mustahabah. Jadi maksudnya kalau ada sesuatu ini ada maslahat dalam agama, ini ada maslahat. Maslahatnya itu murni atau pasti atau kuat, maka dalam agama itu pasti perintah atau disunahkan. Perhatikan agama ini. Agama ini dibangun di atas maslahat. Makanya ad-dinu mabniun alal masalihi. Kalau maslahatnya itu pasti diwajibkan. Kalau maslahatnya itu rojih gitu, kuat ada. Ya, tapi ya tidak sampai wajib, itu disunahkan. Jadi artinya ya, kalau kita melaksanakan yang wajib-wajib dan yang melaksanakan yang sunnah-sunnah, pasti kita itu umat Islam itu ada maslahatnya di dunia dan di akhirat. Karena itu Allah wajibkan kita itu tauhid, karena tauhid ini dijadikan oleh Allah sebab kita masuk surga. Maka itu maslahatnya pasti. Dan Allah larang kepada kita kesyirikan, kekafiran, karena kesyirikan itu, kekafiran dijadikan sebab masuk neraka. Maka itu dilarang pasti. Gitu. Wa makanat mafsadatuhu, berarti ini kalau bicara ini harusnya tadi kanat harusnya. Wa makanat mafsadatu khalisatan aw rajihatan naha anhu syari'u nahyat tahrimin aw karahatin. Bila mana mafsadatnya itu murni atau rojih, maka Allah dan Rasulnya itu akan melarangnya dengan larang pengharaman atau pemakruhan. Fahadal aslu yuhitu bijami'il ma'murati wal manhiyat. Masalah ini, pokok masalah ini, misalkan itu ada maslahat madarat tadi seperti itu. Kalau maslahatnya roji atau mafsadatnya roji atau kuat. Makanya itu yuhitu bijami'il ma'murati wal manhiyat. Terkait, maksudnya mencakup
terhadap semua yang diperintahkan yang dilarang. Simpelnya gini deh, kalau ada yang dilarang pasti itu madorot, pasti ada mafsadat. Mafsadatnya itu ada yang kuat, itu pasti diharamkan, ada yang nggak begitu kuat, itu makruh. Jadi kalau misalkan anggap makruh, misalkan orang misalkan makan bawang putih ketika mau ke masjid, makruh. Itu ada madorotnya itu bau, tapi tidak sampai membuat orang mati gitu kan. Nah kalau rokok dibuat larangan, misalkan rokok itu membuat madorot, membuat batuk, membadirkan, atau minimal makruh misalkan kan gitu. Ada pembadir, saya nganggapnya haram gitu. Wa amal mubahat, adapun hal-hal yang mubah, fa inna syari'a abahaha wa adina fiha, maka sesungguhnya Allah dan Rasulullah itu syari abaha mengizinkannya, membolehkannya dan mengizinkannya di dalam hal itu. Makanya yang mubah itu ikhtiar, kamu terserah dilakukan tidak dilakukan, itu mubah. Wa qad yatawasalu biha ilal khairi fatul haqqu bil ma'murati. Dan kadang-kadang yang mubah-mubah itu yatawassalu biha. Wa qad yatawassalu, kadang-kadang terkait lah, menyambung gitu, biha. Ini jadikan failnya apa, biha itu dengan mubah itu ilal khairi, terhadap kebaikan, fatul haqqu, maka diikutkan yang mubah-mubah itu bil makmurat, terhadap menjadi hal yang diperintah. Jadi istilahnya menjadi sebab lah. Jadi kalau yang mubah-mubah itu menjadi sebab, kan diikutkan kepada yang misalkan yang baik, atau menjadi ke yang sunnah atau yang wajib. Wa ila syarifatul haqqu bil manhiyat. Dan yang buruk, dan kadang-kadang itu menjadi sebab atau menjadi ya tawasul itu menjadi wasilah kepada yang buruk-buruk, maka diikutkan kepada yang dilarang. Jadi nanti indikasinya itu menjadi wasilah kepada yang buruk atau yang baik. Itu yang mubah itu begitu kadang. Makanya kan kemarin disebut di dalam kata Sufatul Zubat, masalah seperti makan lakin idan nawa bi aklihil kuwa li taatillahi lahu maqad. Yang mubah-mubah itu kadang bisa membuat menjadi sebab ketaatan, menjadi dapat pahalanya gitu. Fahada aslun kabirun, maka ini adalah asal yang besar. Annal wasaila laha ahkamul maqasid, bahwa sesungguhnya wasilah itu memiliki hukum maksud. Makanya dalam kaidah fikih disebut wasailul ahkami kal maqasidi wa hukum bihadal hukmi lizawadi. Kita sudah tinggal ngulang-ulang, sudah banyak. Wa bihi, dan karena hal itu na'lamu, kita ketahui anna ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Kaidah kan, bahwa sesuatu yang tidak sempurna, sesuatu yang wajib kecuali dengannya, maka itu wajib. Jadi kalau misalkan kita yang mubah kita pakai pakaian, misalnya. Tapi karena kita harus menutup aurat, wajib, syarat, maka kita yang mubah-mubah ini membeli pakaian jadi wajib. Karena kalau nggak beli kan, jadi yang menutupi yang wajib jadi wajib. Wa ma la yatimul masnunu illa bihi fa huwa masnunun. Dan sesuatu asalnya mubah, tapi tidak sempurna yang sunnah tersebut kecuali dengannya, maka menjadi disunahkan. Gitu loh. Misalkan kita pakaian itu bagusnya kan kita sholat itu pakaian yang indah, ya berarti berpakaian yang bagus itu sunnah untuk sholat. Tapi kalau menutup auratnya ya wajib, wajib. Wa ma yataqwa qaful haramu alaihi fa huwa haram. Dan apa yang keharaman itu ya tawaqqafu, berhenti padanya, maksudnya fa huwa haram. Maksudnya ini haram, tapi haram itu sebabnya ini nih, mubah. Berarti yang dimubahkan jadi haram gitu. Asalnya walaupun mubah itu jadi haram karena yang haram itu disebabkan oleh itu. Wa wasailul makruhi makruhatun. Dan yang menjadi sebab hal yang makruh maka juga makruh juga. Jadi ini kalau yang mubah itu menjadi masalah hukumnya terkait hukum wasilahnya, itu harus diperhatikan gitu. Nah, ini syarat. Ini banyak ya. Kita baca sedikit ya. Jadi tadi banyak ininya ya. Kita baca syaratnya sedikit ya.
Ini kita sarahnya nanti baca beberapa karena ini panjang ya. Kita baca kesimpulan cepatnya dulu. Tadi ya. Wa hadhil ahkamu, kita baca dari ya. Yang 5 hukum 5 ini, hukum taklifi ini. Tadi tatafawatu tabawutan katsiran. Itu berbeda-beda dengan perbedaan yang banyak. Bihasabi hal ya. Ay annal wajibati laisat ala rutbatin wahidatin. Yang wajib itu, kata sesungguhnya yang wajib itu tidak di atas satu martabat. Fa ba'duha aujabu min ba'din. Maka sebagian yang wajib itu lebih wajib dibanding yang wajib yang lain ya. Kita perhatikan ya. Salat sama zakat wajib mana? Wajib salat. Salat 5 waktu kan gitu. Jadi yang wajib, ada yang lebih wajib. Wa kadal muharramatu minha akbarul kabair. Begitu juga yang diharamkan. Dari yang diharamkan itu ada yang lebih besar. Misalkan gitu. Kita haram menyentuh perempuan, tapi berzina itu lebih diharamkan. Wa kadal muharramatu minha akbarul kabair wal kabair wasaghair. Jadi yang diharamkan itu berarti ini kok jangan pakai titik ya, biar kayak ini. Yang diharamkan itu ada yang paling besar dari yang besar-besar seperti syirik, kafir. Ada yang sekedar kabair, dosa besar, tapi bukan yang paling besar. Yang paling besarnya tadi misalkan syirik. Ada yang sogoir itu adalah dosa-dosa kecil. Wa kullu wahidin min hadhir rotbi aidan fihi rotbun mutafawitatun bihasabi datil fi'li wa bihasabi natijatihi wa bihasabi athari. Dan setiap salah satu dari martabat ini juga di dalamnya adalah martabat atau tingkatan yang berbeda-beda tergantung dat perbuatannya, tergantung kesimpulannya, dan tergantung asarnya, pengaruhnya. Jadi ternyata dalam hukum itu beda-beda. Ada dilihat keadaan perbuatannya, akibatnya gimana, pengaruhnya gimana. Jadi kadang-kadang satu dosanya lebih besar. Makanya disebut misalkan ya, orang minum khamar kadang dianggap biasa, tapi kadang minum khamar itu dianggap umul khaba'is. Karena bisa macam-macam akhirnya. Kadang akhirnya jadi membunuh, kadang akhirnya jadi berzina. Itu jadi banyak karena membuat akal hilang. Hati-hati. Tadi pamakana maslahatuhu khalisatan rajihatan amar bi syari'u amru ijabin aw istihbabin. Jadi kalau maslahatnya itu murni atau rajih, maka Allah Rasulnya akan memerintahkan dengan perintah wajib. Yakni idza nadarul insanu fi ahkami syariati wajada annaha tahaqqaqa masalihal khalqi. Yang kita penting tuh. Bila mana manusia itu memandang, memperhatikan di dalam hukum-hukum syariat itu, maka dia akan temukan bahwa sesungguhnya akan nyata maslahat makhluk itu di dalam hukum syariat itu. Jadi misalnya kalau misalkan kita perhatikan yang wajib-wajib itu ada maslahat. Kalau tahu konsep ini, kita itu akan tergerak menjalankan wajib dan sunnah itu enak gitu, tidak dalam paksaan karena maslahat untuk kita. Walidha qala ta'ala, dan karena hal itu Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus kamu Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk alam. Makanya disebutkan misalkan kita misalkan tadi kita diharamkan berzina. Itu ada maslahat untuk kita, maslahatnya untuk menjaga keturunan. Kenapa kita misalkan diharamkan untuk mencuri? Ada maslahatnya untuk menjaga harta orang, gitu. Dan ada maslahatnya tadi makan harta yang kita sehat, yang suci itu, yang halal itu, kalau kita makan kita doa itu lebih gampang dikabul. Diharamkan korupsi di dalam. Kenapa diwajibkan zakat? Ada maslahatnya, ada maslahat untuk mensucikan harta kita, ada maslahat untuk orang lain.
Dan karena ternyata memang di dalam agama kan di situ ada kasih sayang juga. Banyaklah masalahnya. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati. Hari ini itu ketika keluarnya itu kan Haji Wada tahun 10 Hijriah. Allah turunkan ayat ini ketika Nabi Haji Wada, ketika wukuf di Arafah hari Jumat. Al-yauma akmaltu, Jumat sore. Al-yauma akmaltu lakum. Hari ini saya sempurnakan untuk kalian itu dinakum, agama kalian, wa atmamtu 'alaikum nikmati, dan kami sempurnakan atas kalian itu nikmat kami. Itu umum nikmat. Wa ma naha anhu syar'i wa ma anaha anhu syari'u fafi'luhu mufsidatun lil ibad. Dan apa saja yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, maka mengerjakannya itu adalah keburukan untuk hamba, kerusakan. Walidha qala ta'ala, wa kidalidha qala Allah ta'ala fi wasfin nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar. Karena itu Allah berfirman di dalam penyipatan Nabi. Nabi itu ya'muruhum bil ma'ruf, memerintahkan yang ma'ruf, wa yanhahum 'anil munkar, dan mencegah kalian mereka dari hal yang munkar. Al ma'ruf wa ma ya'udu bil khairi was salahi 'alal khalqi. Yang disebut ma'ruf itu apa yang kembali kepada kebaikan dan kemaslahatan atas makhluk. Jadi kalau disebut ma'ruf itu hal-hal yang baik gitu. Wal munkaru ma ya'udu bisyari wasu'i wal fasadi 'alal khalqi. Yang munkar itu apa yang kembali kepada keburukan, kejelekan, kerusakan atas makhluk. Wala yujadu fid dunya fi'lun wala yujadu fid dunya fi'lun mutamahhidun an yakuna maslahatan khalisatan aw yakuna mufsidatan atau mafsadatan khalisatan. Bal kullu fi'lin labuda fihi min janibaini wa syari'u i'tabarul janibar rajiha wal jihatal ghalibata. Kita sampai segini. Dan tidak ditemukan di dunia ini, katanya, suatu perbuatan itu kalau mutamahidun ya. Iya, dari mahdun itu murni. Makanya kan dalam sepatu jebat gitu. Apa itu? Tidak boleh orang kita itu untuk khuruj terhadap pemimpin kecuali karena mahdul kufri, jadi kekafiran yang murni. Kita bisa gitu. Dan tidak ditemukan di dunia itu ada perbuatan yang mutamahidun, yang murni, an yakuna, bahwa hal terbukti dari perbuatan itu maslahatan khalisatan. Jadi di dunia itu nggak ada sebenarnya, di dunia ini, di dunia ini perbuatan kita itu murni maslahat, murni gitu, nggak ada. Jadi kalau misalkan amalan itu murni baik semua, gak ada madorotnya atau gak ada jeleknya, gak ada gak enaknya, kagak ada, ya kan? Aw yakuna mafsadatan khalisatan, atau perbuatan itu mafsadat murni, gak ada ternyata katanya. Jadi kalau kita misalkan sholat, ada gak maslahat murni? Kadang-kadang kan capek ya, ada maslahatnya, kan capek saya, ada malesnya, kan ada malesnya, ada waktu yang kita korbankan, kan ada madorot di situ kan, mengorbankan waktu. Misalkan orang lagi kerja, nah tapi itu makanya murni, enggak. Kalau kita wudu aja, mandi kadang-kadang dingin, kan ada dingin madorotnya, ya kan, gitu. Tapi itu ya nggak apa-apa, cuman sekedar begitu. Bal kullu fi'lin labuda fihi min janibaini. Tapi dari setiap perbuatan itu mesti di dalamnya itu ada dua janibain, ada dua sudut, ada dua arah. Wa syari'u itabarul janib ar-rajih wal jihatal ghalibah. Dan Allah itu memandang yang janib itu ada yang rajih atau yang al jihatal ghalibah, yang mengalahkan. Jadi misalkan gini, ini salat. Salat ini yang rajihnya itu maslahat buat kita, udah.
Walaupun ada madorotnya, kita lagi tidur, lagi enaknya tidur kan enaknya tidur, ya kan? Lagi subuh, enaknya tidur. Tapi kita diperintah sholat, berarti sholat itu maslahatnya roji, walaupun kita meninggalkan tidur. Tidur itu enak, tapi kalau kita sholat lebih bagus, makanya lebih bagus kita sholat tinggalkan tidur. Gitu. Itu roji, maslahatnya kita sholat lebih roji dibanding maslahatnya kita tidur. Gitu. Mandi kadang-kadang dingin-dinginnya. Begitu intinya gitu. Nah, dianggapnya itu ini masih banyak, setelahnya kita akan syarah selanjutnya. Ini banyak masalah yang sudah kita baca, nanti kita syarah lagi. Itu aja dulu bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.